Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran PAI Fikih, yaitu mempersiapkan intensif ujian madrasah ya. Nah, bisa kalian buka pada modulnya untuk pertemuan pertama mengenai toharo. Materinya. Nah, yang akan kita bahas di dalam toharo ini, yang pertama adalah pengertian toharo, kemudian dasar hukumnya itu apa, kemudian jenis toharo. Nah, kita masuk ke dalam pengertian toharo. Toharo itu berasal dari kata bahasa Arab yang berarti suci atau bersih. Sedangkan menurut istilah ialah suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Ya, jadi itu pengertian dari toharoh. Kemudian dasar hukumnya apa? Yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan juga menyukai orang-orang yang mensucikan. Nah, apa sih itu najis? Tadi kan pengertian tohara yaitu bersuci dari najis dan juga hadas. Nah, apa itu najis? Najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran. Dan menurut istilah adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Itu najis ya. Najis lebih kepada benda yang kotor. Nah, kalau hadas itu adalah menurut bahasa artinya adalah suatu peristiwa, sedangkan secara istilah adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikan tidak sah dalam melakukan ibadah. Nah, jadi bedanya najis dan hadas di sini, kalau najis itu lebih ke bendanya. Contohnya, seseorang itu tidak bisa dikatakan orang itu najis. Nah, itu uh, tidak bisa begitu. Baju orang itu najis. Nah, jadi benar. Tapi kalau mengatakan orang itu berhadas, maka orang itu dalam keadaan hadas, tidak bisa orang itu dalam keadaan najis. Ya, jadi kalau najis itu lebih kepada bendanya, baju, tempat itu najis. Tapi kalau hadas lebih kepada keadaan orang tersebut. Nah, macam-macam najis. Yang pertama ada najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu najis ringan, yaitu najis air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Nah, cara mensucikan najis mukhaffafah ini cukup mudah, hanya memercikkan atau mengusap air yang mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Jadi hanya dipercikan saja. Hal ini sebagaimana dulu Rasulullah ketika sedang menggendong bayi kemudian kencing, hanya dipercikan saja. Kemudian ada najis mutawasithah yang kedua, yaitu najis yang sedang. Yang termasuk najis ini yaitu ada bangkai binatang darat yang berdarah sewaktu masih hidup, kemudian ada darah, nanah, muntahan, kotoran manusia dan binatang, ada arak atau khamr. Nah, ini termasuk ke dalam najis mutawasithah. Nah, najis mutawasithah ini dibagi menjadi dua macam, yaitu ada najis mutawasithah hukmiyah dan juga mutawasithah ainiyah. Apa itu hukmiyah? Najis mutawasithah hukmiyah ini najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya, bau dan rasanya seperti air kencing yang sudah kering yang terdapat pada pakaian atau lainnya. Nah, jadi najis mutawasithah itu eh, zatnya atau bendanya itu sudah tidak ada, ya, tidak, sudah wujudnya itu sudah tidak nampak, bau dan rasanya juga sudah tidak ada, namun kita yakin bahwa di situ ada najis, ya kan. Contohnya kita sudah sedang menggendong adik kita kemudian kencing di baju. Nah, kemudian setelah beberapa hari bau dan e, rasanya sudah tidak ada wujudnya di dalam baju itu, maka tapi kita yakin bahwa di situ ada najis, maka ini disebut dengan najis hukmiyah, mutawasithah hukmiyah.
ya, yang zatnya wujudnya tidak tampak, tapi diyakini ada najis di situ. Nah, cara mensucikannya yaitu dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Jadi dialirkan saja, yaitu air yang suci kepada benda yang kena najis itu. Kemudian ada najis ainiyah yang kedua, najis yang tampak wujudnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasa. Nah, najis ainiyah ini kebalikan dari hukmiyah. Kalau hukmiyah tidak tampak, maka najis ainiyah ini masih tampak, zatnya, baunya masih berbau, rasanya pun masih ada. Nah, cara menghilangkannya bagaimana? Dihilangkan dulu zatnya, rasanya, baunya, kemudian digosok, kemudian dibilas dengan air yang suci. Nah, yang ketiga ada najis mughalladhah, yaitu najis yang berat. Nah, najis ini bersumber dari anjing dan juga babi. Cara mensucikannya bagaimana? Yaitu membasuh air sebanyak 7 kali, yang salah satu di antaranya menggunakan air yang dicampur. Kemudian ada macam-macam hadas dan cara bersucinya. Hadas dibagi menjadi dua. Ada hadas kecil dan juga nanti ada hadas besar. Hadas kecil ini keadaan tidak suci seseorang sehingga ketika ia ingin menjadi suci maka ia harus berwudu, atau kalau tidak ada air maka harus dengan tayamum. Nah, yang menyebabkan hadas ini apa? Yang pertama, keluar sesuatu dari dua lubang, baik kubul ataupun dubur. Baik itu benda padat, baik itu benda cair, baik itu berbentuk gas dan lain, baik itu makhluk hidup ataupun makhluk mati. Contohnya makhluk hidup apa? Ada cacing dan lain sebagainya, maka dia berhadas kecil. Kemudian karena hilang akal yang disebabkan bisa karena mabuk, kemudian gila atau sebab lainnya seperti tidur. Kemudian bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya tanpa adanya penghalang. Kemudian karena menyentuh kemaluan, baik itu kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain, ya kan, tanpa sadar, gitu kan, tahu-tahu megang punya temennya, maka di situ menjadi berhadas kecil. Nah, kemudian kita masuk ke hadas besar, ya. Hadas besar itu keadaan tidak suci seseorang sehingga ketika ia ingin suci maka ia harus mandi, ya, harus mandi wajib, ya, harus mandi besar. Yang membedakan mandi biasa dengan mandi besar apa? Yaitu terdapat pada niatnya. Kalau nggak ada air bagaimana? Ya tentu harus tayamum. Nah, yang menjadikan sebab hadas besar apa? Yang pertama, karena bertemunya dua kelamin, laki-laki dengan perempuan. Ya, baik itu keluar mani ataupun tidak, ketika sudah bertemu maka dia wajib mandi. Kemudian keluar mani baik karena bermimpi ataupun sebab lainnya. Kemudian karena haid. Haid itu apa? Haid yaitu darah yang keluar dari perempuan sehat yang telah dewasa pada setiap bulannya. Itu haid. Kemudian ada nifas. Kalau nifas itu darah yang keluar dari seorang ibu sehabis melahirkan. Kemudian ada wiladah, yaitu darah yang keluar ketika melahirkan. Jadi kalian harus dapat membedakan mana yang dimaksud dengan darah haid, nifas, dan juga wiladah. Kemudian yang menyebabkan hadas besar yang lainnya yaitu karena meninggal dunia, kecuali yang meninggal dunia dalam perang membela agama Allah, maka dia tidak dimandikan. Nah, setelah kita membahas masalah toharo, najis, dan juga hadas, kita akan membahas macam-macam air. Nah, ini macam-macam air ditinjau dari segi hukumnya, yaitu ada air mutlak, mutahhir atau air yang suci dan juga mensucikan. Contohnya ada air hujan, air tanah, dan lain sebagainya. Kemudian ada air makruh atau musyammash. Ya, ini air yang terkena matahari atau air yang dipanaskan di dalam bejana yang terbuat dari logam atau lainnya yang berkarat. Nah, ini disebut dengan air musyammash. Kemudian ada air tahir ghair mutahhir, air yang suci tapi tidak
bisa digunakan untuk bersuci. Nah, ini ada dua macam. Air suci yang dicampur dengan benda lain dan tidak merubah salah satu sifat warna, bau, dan rasanya. Contohnya air kopi, air teh. Nah, itu air suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Untuk wudhu itu tidak bisa. Kemudian air buah-buahan, air yang ada di dalam pohon, air bambu, dan lain sebagainya. Kemudian ada air mustakmal, yaitu suci namun kurang dari 2 kulah dan sudah digunakan untuk bersuci atau berwudu. Kemudian ada air mutanajis, yaitu air yang kena najis, air yang suci kurang dari 2 kulah kemudian kemasukan najis, maka air ini disebut dengan air mutanajis, air yang najis. Kemudian macam-macam atau bentuk bersuci, macam-macam bentuk bersuci. Ada berwudu, kemudian juga ada mandi, dan juga ada tayamum, ada istinja. Kemudian fungsi toharo dalam kehidupan ini apa? Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Kemudian menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Menjaga kebersihan lingkungan umum dan tempat ibadah. Menjaga kebersihan dari diri sendiri. Nah, materi pertemuan pertama sudah selesai. Kita akan lanjutkan membahas soal. Ya. Nah, soal pertama, toharo berasal dari bahasa Arab yang berarti suci. Ya. Yang kedua, keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Dalam fikih disebut dengan, nah, kata kuncinya yaitu keadaan. Kalau keadaan maka ia najis, hadas, ya. B. Yang ketiga, air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara mensucikannya sangat mudah, cukup dengan memercikan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Nah, najis tersebut merupakan najis mukhaffafa, C, ya, najis air seni bayi laki-laki yang berumur 2 tahun, ya. Nah, kalau air seni bayi perempuan walaupun belum berumur 2 tahun itu termasuk ke dalam mutawasitoh, ya. Yang keempat, air suci yang dicampur dengan benda lain dan tidak berubah salah satu sifat warna, bau, rasa seperti kopi, teh, sirup disebut dengan air tahir ghairu mutahhir, ya, suci tapi tidak mensucikan. Kemudian yang kelima, najis yang bersumber dari anjing dan babi disebut dengan najis mughalladhah. Cukup sekian pembahasan pada pertemuan pertama ini dalam menghadapi intensif ujian madrasah. Semoga kalian dapat memahaminya. Apabila tidak dapat memahaminya, silakan WA Ustaz. Oke, nakhtatim darsana bi qiraatil hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.